Sebelum kita membahas, kalau tidak bisa pemerintah ini mensejahterakan, paling tidak jangan menyusahkan. Berkaitan juga bertambah lucunya keputusan Bahlil dengan gas melon 3 kilogram. Harus kita lihat dulu tujuan pemerintah itu dibentuk apa rupanya. Oh, rupanya tujuan pemerintah itu dibentuk adalah untuk mensejahterakan kepentingan umum. Pembukaan undang-undang, alinea keempat, melindungi segenap bangsa ini. Tidak ada di situ disuruh menzolimi rakyat atau mempersulit rakyat. Tidak ada. Ini berkaitan juga dengan pidato Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil. Narasinya berpihak kepada rakyat kecil. Nah, ini nampak nanti kaitannya dengan narasi Bahlil juga. Kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Mantap sekali kan, berpihak kepada rakyat kecil. Ada orang tua-tua. Ini berkaitan juga dengan pengecer yang tak boleh lagi oleh kedai-kedai atau yang notabene adalah orang kecil. Modal-modal cuma 3 juta sudah bisa bikin warung kan, kemudian jual gas LPG. Kan begitu. Tapi narasi Bahlil ini bagus narasinya. Coba kita dengarkan mengenai gas ini. Peralihan. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa Menteri kau kan kena orang susah, kenapa kau bikin kita susah, kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih untuk bisa. Kita cari formulasi lah. Oh, mantap sekali. Mau dijadikan pengecer-pengecer yang di warung-warung itu menjadi agen atau pangkalan. Mantap itu, bagus, sangat bagus narasinya. Dan katanya kenyataannya di lapangan barang tak langka. Barang tak langka itu kalau seperti ini apa langka atau tidak langka sebenarnya kenyataannya. Warga kesal karena sulitnya membeli gas 3 kg yang sudah tidak dijual bebas di pengecer. Kebijakan baru terkait penjualan gas 3 kg ini sudah berlaku sejak 1 Februari 2025. Kekesalan warga di Pondok Aren, Tangerang pecah. Sudah lama mengantre di pangkalan LPG, mereka harus menelan kecewa karena kehabisan stok. Gas LPG subsidi 3 kg kini tak lagi bisa dibeli bebas di warung. Kebijakan baru pemerintah per 1 Februari, pengecer tidak boleh menjual gas. Penjualan hanya dilakukan di pangkalan resmi. Wow, tidak langka. Tidak langka. Tapi tak ada.
Beda mungkin kata-kata, arti kata, langkah itu ada, tapi entah di mana. Yang sekarang di kenyataan di masyarakat tak ada. Ini letak kelucuan yang pertama. Coba kita tengok narasi bahwa menjadikan pengecer menjadi agen atau pangkalan. Kalau jadikan pengecer itu adalah menjadi agen, itu perlu modal 100 juta. Di samping administrasi dan lain-lain. Bisa-bisa juga ada pungli-pungli sedikit. Misalnya, mungkin. Tapi kita katakan tidak ada pungli. Perlu modal 100 juta. Untuk jadi agen. Oke, yang kecil aja. Pangkalan, pengecer itu dijadikan pangkalan, modal harus 25 juta. Di samping administrasi dan katanya untuk daerah-daerah tertentu pakai online, harus melek teknologi. Itu pun tak masalah. Itu pun menunggu izin. Tapi perlu dana ini, modal 25 juta untuk warung kecil. Mungkin saja sebuah warung, kalau saya perkirakan itu tak sampai modal 5 juta untuk membuat dia warung kecil yang menjual gas. Dia beli ke pangkalan 18.000, dia jual 25.000 atau 23.000. Itu kenyataannya sekarang di lapangan. Dan selama ini nyaman-nyaman saja. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kenapa dibuat kebijakan itu? Makanya judul saya katakan, kalau tak bisa mensejahterakan keadaan yang nyaman sekarang, jangan dipersulit. Ini mempersulit masyarakat namanya. Dan ketika Bahlil ditanyakan masalah modal ini oleh wartawan, jurnalis, apa katanya? Ini yang membuat lucu kelucuan terakhir. Kenapa? Sebentar. Kamu harus bisa menjawab. Kenapa kita mau suruh dia jadi pangkalan dia nggak mau? Ada ya tinjauan saya. Enggak. Ini kenapa begitu? Butuh modal dan mereka juga pasaran kadang-kadang nggak sesuai. Ini kan cuma status dari pengencer ke pangkalan, izin dikasih. Justru kalau dia nggak mau, saya justru ada pertanyaan, ada apa? Pak, berarti tidak membutuhkan modal, Pak? Hah? Untuk menjadi agen-agen. Masya Allah bro, masa bisnis menguasai hajat hidup orang banyak nggak pakai modal bro? Sorry ya. Hah? Saya kan bukan pengusaha. Di mana letak lucunya? Kawan-kawan tentu bertanya. Tengok narasinya pertama tadi. Saya tahu kawan-kawan yang pengecer-pengecer itu adalah orang susah. Dan lucunya lagi, harus kita lihat pidato Prabowo. Orang susah. Jadi orang susah itu tak boleh jualan lagi. Pengecer-pengecer itu kan orang susah. 5 juta modalnya. Daripada membeli jadi agen pangkalan, 25 juta. Bagus dia modalkan lagi ke yang lain. Kan begitu. Lagi pula tak ada duitnya. Ini diambil keuntungan, diambil kesejahteraan dari orang itu. Biasanya dia bisa dapat dari gas melon ini. Karena pangkalan sudah tutup, misalnya. Sekarang dicabut itu. Di mana letak dia mengerti orang susah itu? Di mana letak Prabowo mengatakan orang kita tidak terjajah lagi? Pidato Prabowo. Cocok sinkron enggak? Itu pertanyaan lagi. Timbullah kelucuan-kelucuan berikutnya. Nanti kalau seterusnya akan bertambah-tambah lucu lagi. Tidak langka, tapi masyarakat tak bisa mendapatkan gas. Tidak langka, harus ke pangkalan tutup habis. Begitu-begitu terus. Jadi pidato Prabowo bisa-bisa jadinya pidato omong-omong gara-gara menterinya sepertinya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Berbeda dengan keinginan negara kita mensejahterakan masyarakat. Kemudian kalau tak bisa mensejahterakan masyarakat, janganlah mempersulitnya. Tapi di dalam hal ini kayaknya lucunya, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itulah letak kelucuan. Lucu-lucu sekali kita saat ini.